kemuliaan Al-Quran, semakin dibaca, hati akan semakin senang. Akan semakin terasa nikmatnya, manisnya deres Al-Quran. Itu tadi adalah sebuah makalah yang pernah disampaikan oleh Bapak Haji Zainul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obit, hostnya konten Bengkel Tauhid di channel YouTube Galeri MQ, Galeri ini Santri Madrasatul Quran. Ya teman-teman, di sore hari yang gerimis ini saya ingin langsung menyapa Abah Yai Sagir Ridwan. Kalau begitu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Bah kabarnya Bah? Alhamdulillah sehat. Iya Bah, begini Bah. Untuk konten Bengkel Tauhid edisi kali ini bahkan kita syutingnya bertepatan di awal tahun 2022. Untuk harapan panjenengan sendiri apa Bah untuk konten Bengkel Tauhid di tahun ini? Ya, saya berharap Bengkel ini satu media yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Ini kan merupakan penghubung antara santri dengan wali dan atau masyarakat luas secara umum. Ya, saya berharap ke depan malah harus diperluas kontennya, isinya, bentuknya, dan bahkan saya berharap MQ ke depan punya media yang lebih canggih. Amin amin. Ya, taruhlah seperti umpamanya punya media televisi, Nggih. ya, yang bisa digunakan untuk syiar Al-Quran, meng-Al-Qurankan masyarakat dan masyarakat Al-Quran, supaya MQ lebih terkenal, berkembang, dan dikenal masyarakat Indonesia ataupun dunia. Langsung Bah masuk ke ini Bah. Enggak. Ya teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @azmi_virus23. Pertanyaannya begini Bah. Apakah boleh ayat Al-Quran dipakai untuk raja? Ya, pertama bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk hudan bagi seluruh manusia, juga khususnya untuk orang mukmin. Jadi udal linnas dan juga udal lil muttaqin. Karena sebagai petunjuk, maka Al-Quran harus dibaca, dipelajari, diteladani, dan diamalkan. Ya, ibaratnya seorang punya mobil baru kan ada petunjuk pemakaian. Nah, supaya selamat terhindar dari kecelakaan, maka petunjuk itu harus dibaca berulang-ulang dan dilaksanakan aturan-aturannya. Nah, demikian juga orang Islam, kalau mau selamat dunia akhirat, maka harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, dan etikanya, adabnya dilaksanakan juga. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran yang mulia ini. Di samping itu, Al-Quran juga dikatakan syifa'ul linnas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nabi sendiri pernah ditanya oleh sahabat, di mana para sahabat ini dalam perjalanan mengalami ada yang terkena sengat, lebah atau yang lain, kemudian mencari obat ke sana kemari, akhirnya ketemu dengan seorang kepala suku. Seorang kepala suku itu menolak untuk memberikan obat. Ada kepala suku yang tersengat, balik ini ya. Ada orang yang tersengat, kemudian cari obat ke sana kemari, akhirnya ada yang beritahu, tolonglah minta obat kepada rombongan yang datang dari Madinah, itu para sahabat. Nah, kemudian para sahabat tadi membacakan suratul Fatihah, akhirnya sembuh. Mereka diberikan semacam hadiah sebagai kompensasi. Namun para sahabat pun nggak berani memanfaatkan hadiahnya, kalau nggak salah kambing ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh seperti ini? Nah, Nabi menjawab boleh. Nah, Nabi sendiri ketika setiap mau tidur itu melakukan ritual membaca
surat Al-Quran ini saya bacakan. Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kan idza awa ila firasyi kulla lailatin jama kafaihi thumma nafatha fihi ma faqara fihi ma qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bima mastata'a min jasadihi yabda'u bima ala ra'si wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Jadi setiap malam ketika Nabi mau tidur, beliau berada di ranjang tempat tidur, mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup kedua telapak tangannya, dibacakanlah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini dibaca. Nah, kemudian beliau mengusap ke seluruh tubuhnya, depannya, ya, dimulai dari kepala, wajahnya, depan. Hal itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi 3 kali. Nah, ini dalam dunia Islam disebut apa? Ruqyah, atau sebagai jimat atau azimat atau tangkal, agar terbebas atau tidak tergoda oleh gangguan-gangguan makhluk halus dan lain-lain. Nah, maka ruqyah itu dibolehkan dalam Islam. Nah, apakah yang Anda sebutkan tadi raja itu iya. Seperti itu. Kalau niatnya untuk tangkal, azimat, ya maka diperbolehkan. Jadi saya menulis beberapa ayat dengan tujuan agar saya terbebas dari penyakit ataupun gangguan. Maka ataupun gangguan jin, maka diperbolehkan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha istri beliau menambahkan, falam mashtaka kana ya'muruni an afla dzalik bihi. Ketika beliau merasakan mengeluhkan sakit, maka Nabi Muhammad memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan hal itu. Jadi membacakan 3 surat tadi, ditiupkanlah, kemudian diusapkan seluruh tubuhnya. Berdasarkan ini, maka ruqyah menggunakan Al-Quran itu diperbolehkan. Ya teman-teman, berarti untuk Al-Quran dipakai untuk raja diperbolehkan, tetapi harus tetap menggunakan prinsip bahwasanya Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia gitu. Ya, betul. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari akun Instagram tasriyatu_nada_. Pertanyaannya begini, Bah. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan atau berhenti menghafal Al-Quran karena alasan kesulitan dalam menghafal? Membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu kan satu ibadah. Ya, satu ibadah itu idealnya ya jangan berhenti di tengah jalan. Kalau seorang melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah, ya sebaiknya dilanjutkan. Ya kalau wajib jelas harus dilaksanakan. Ini kan hukum menghafal Al-Quran itu kan bukan suatu kewajiban. Maka secara hukum fikih ya karena itu tidak wajib ya boleh saja berhenti. Tapi sebaiknya ya jangan berhenti. Karena menghafal Al-Quran itu kan juga membaca. Membaca itu kan ibadah. Ya ibadah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan dilaksanakan sampai ajal menjemputnya, sampai mati. Ya, semampunya, sesuai dengan kelonggaran waktu yang ada. Jadi walaupun sudah sibuk di rumah, ya tetap menghafal, tetap membaca. Sudah berkeluarga, tetap menghafal, membaca hatam-hatami. Ya. Menghafal Al-Quran kan tidak harus dilaksanakan secara formal seperti di pondok pesantren. Orang tua pun boleh menghafal, anak muda boleh menghafal, di rumah pun boleh menghafal, dimanapun boleh menghafal, sambil kerja pun boleh menghafal. Ya, yang tidak boleh itu kan ketika seorang di tempat kotor seperti di WC, nah, itu tidak boleh melakukan membaca Al-Quran. Ya, saya kira tidak usah berhenti, lanjutkan sampai wafat.
Ya, ketika Anda menghafal Quran, kemudian kok ajal menyebutnya insya Allah husnul khotimah. Khotimah. Lalu untuk seumpama ada orang yang memilih untuk berhenti, lalu tetapi kan tetap mendapatkan konsekuensi bahwasanya harus hafalan Al-Quran yang harus dibaca harus tetap itu Pak ya, Oh dijaga. ya, jadi hafalan atau surat-surat juz-juz yang sudah dihafal harus tetap dijaga. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak wajib, tapi menjaganya wajib. Seseorang yang sudah hafal Yasin, maka harus selalu dijaga supaya tidak lepas. Orang yang sudah hafal surat-surat tertentu harus dijaga, jangan sampai lepas. Nah, begitu juga orang yang sudah menghafal 2 juz, 3 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz, harus dijaga dengan cara diterus, murojaah, terus-menerus, supaya tidak hafal. Jadi lancar itu bukanlah suatu kewajiban. Yang harus dilakukan itu adalah derasnya, bunyinya, membacanya. Oke. Ya, baik membaca dengan binador maupun membaca dengan hafalan bil ghaib, di luar kepala. Berarti untuk hukumnya sendiri jika memilih meninggalkan tidak apa-apa, Tidak apa-apa. tetapi harus tetap menjaga hafalan yang sudah Yang dihafal, sudah Pak ya. didapatkan ya. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari beliau. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke nomor 3 dari akun Instagram @alivia_farhana. Apakah boleh membaca Al-Quran di dalam hati? Membaca Al-Quran dalam hati dalam bahasa Jawa disebut ya di hati. Itu boleh-boleh saja, tapi kurang pahala. Ya, jadi membaca itu kan harus dilafadzkan, dikeluarkan, Nggih, disuarakan. berbunyi Maka gitu. ya harus berbunyi. Maka ada istilah makhorijul huruf, sifatul huruf. Nah, kalau dibaca dalam hati itu kan tidak keluar. Mana huruf yang dibaca? Nah, jadi membaca dalam hati itu ya boleh. Semacam umpamanya, walaupun ini ada khilaf ya, seorang perempuan yang punya hafalan, dia takut lupa karena sedang haid, dia tidak berani karena mengikuti pendapat kalau haid tidak boleh baca Quran, maka dibaca dalam hati. Boleh. Ya, dibaca dalam hati. Nah, tetapi kalau dalam keadaan normal seperti orang laki-laki atau perempuan yang tidak sedang haid, membaca Al-Quran itu ya harus disuarakan, dikeluarkan suaranya. Ya, dikeluarkan suaranya sehingga dia sendiri mendengar, orang lain pun juga bisa mendengar. Yang penting jangan mengganggu orang lain, jangan sampai orang lain terganggu. Iya teman-teman, berarti untuk diperbolehkannya membaca Al-Quran dalam hati diperbolehkan, tetapi diutamakan untuk itu ya, berbunyi ya, melafalkan. ya supaya ada pahala lisan, ada pahala membaca, ada pahala orang yang mendengarkan dapat pahala. Iya, karena kan kita juga sudah diberikan Allah kenikmatan ya untuk bisa berbicara. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke nomor 4 dari akun Instagram @hasanain.haikal. Berdoa mengutip ayat Al-Quran ketika menjadi imam, apakah harus merubah dhamirnya? Ya, yang pernah saya baca dan dengar dari para kiai, para ustadz, semisal kita berdoa menggunakan mengutip dari Al-Quran seperti Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Bagaimana ketika menjadi imam? Makmumnya kan mengamini. Nah, pendapat pertama tidak perlu dirubah dhamirnya. Tidak perlu dirubah dhamirnya sesuai dengan yang ada di Quran. Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Tapi ada juga yang berpendapat boleh dirubah, cuman ini niatnya iktibas atau mengutip ayat Quran, tapi bukan berniat merubah lafaz Al-Quran, bukan. Kita berdoa, cuman kita iktibas mengutip redaksi dari Al-Quran. Ya, jadi kita berdoa mengutip dari Al-Quran, tapi tidak berniat merubah redaksi Al-Quran. Jadi
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara, dirobah domirnya karena menjadi imam supaya makmumnya mengikuti. Nah, jadi pendapat pertama tadi tidak perlu dirobah domirnya. Yang kedua boleh tapi bukan berniat merubah redaksi Al-Quran, tapi hanya iktibas, mengutip ayat Al-Quran, kita berdoa mengambil bahasa dari Al-Quran. Lalu untuk seumpama ada seorang imam berdoa Robbi ja'alni, itu kan merujuknya ke saya, lalu diganti Robbi ja'alna, apakah itu masih termasuk berdoa mengutip ayat Al-Quran? Ya boleh, itu namanya iktibas, mengutip ayat Al-Quran, sama sekali tidak ada niat untuk merubah redaksi takbir Al-Quran. Ya, jadi kita berdoa tapi bahasanya mengikuti bahasa Al-Quran, kemudian dirubah. Nah, itu boleh. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima, dan ini menjadi pertanyaan terakhir di edisi kali ini. Dari akun Instagram @fadia_rhm_. Begini bagaimana jika seorang menghafal tanpa adanya guru? Ketidaksempurnaan bacaan yang sudah dihafalkan, apakah malah menjadi dosa baginya? Al-Quran harus digurukan. Ya, mengapa harus digurukan? Karena Al-Quran itu adalah, membaca Al-Quran itu adalah merupakan sunnah muttaba'ah, ada sanad yang bersambung kepada sampai Rasulullah. Karena kita temukan banyak tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah imla pada umumnya. Jadi seperti lafaz as-sholata ditulis pakai wawu, itu kalau nggak digurukan dia bisa membaca as-sholawat. Ya, padahal itu as-sholata, hanya tulisannya pakai wawu. Demikian yang lain-lain. Litatsluwa itu rosem usmannya ada alifnya setelah wawu, padahal itu tetap dibaca litatsluwa. Kalau nggak digurukan dia bisa akan membaca litatsluwa. Nah, maka harus digurukan. Seseorang yang menghafal atau membaca Al-Quran tanpa guru itu menurut hemat saya tidak dibenarkan, karena akan terjadi kekeliruan. Harus digurukan. Tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain atau bacaan-bacaan yang lain, tanpa guru pun bisa. Tapi Al-Quran harus digurukan. Karena itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad menirukan. Begitu juga Nabi kepada para sahabat, Nabi membacakan, sahabat menirukan. Nah, terus begitu. Tulisan itu dilakukan setelah dihafal. Setelah para sahabat hafal, Nabi memerintahkan sebagian sahabat yang sudah bisa pandai menulis untuk menulis. Nah, tulisan itu tentu berbagai macam versi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tulisannya disamakan, disatukan, sehingga terkenal dengan Rosam Utsmani. Lalu untuk, kan tadi panjenengan menjelaskan bahwa Al-Quran harus digurukan. Untuk zaman sekarang kan kita dipermudah oleh teknologi. Ya. Seperti contoh sudah disediakan platform-platform untuk kita belajar. Kan bisa juga kita untuk belajar lewat platform tersebut. Kalau menurut pendapat panjenengan bagaimana, Ya, yang maksud Anda seperti melalui media kaset atau YouTube dan lain-lain. Ya, boleh-boleh saja. Ya, cuman saran saya sebaiknya digurukan sehingga guru itu bisa melihat langsung gerakan lisan, gerakan lidah untuk mengucapkan huruf-huruf dari Al-Quran itu supaya benar betul. Ya. Oke teman-teman, alhamdulillah pertanyaan di edisi kali ini sudah saya tanyakan dan sudah dijawab oleh beliau. Semoga penjelasan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah mau membimbing kami lagi di konten Bengkel Tauhid. Ya, sama-sama. Ya, saya doakan semoga panjenengan semoga sehat selalu dipermudah dalam segala hal. Amin, amin. Ya. Oke teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin konten ini lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya.
Dan jika teman-teman suka, silahkan like dan subscribe. Saya Muhammad Rofit Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.